Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita atas nama umat Islam patut untuk sukacita, untuk bahagia karena kedatangan tahun baru Islam 1443 Hijriyah. Pertama, kenapa kita bangga? Kita imbangkan ketika tahun Masehi kita juga senang. Bahkan cara menyambutnya overload kalau tahun Masehi itu. Jadi udah siap jalan-jalan kemana-mana. Nah, ini kita pertama ya minimal mengimbangi itu. Tahun barunya sendiri harus senang. Nah yang kedua, ini menjadi tolak ukur sukses dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka di sini perputaran dakwah pergerakannya sangat masif, dukungannya sangat kuat, sehingga Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab, bahkan di negara-negara sekitarnya. Alhamdulillah sampai pada hari ini, sehingga lewat hijrah tersebut Islam bisa sampai ke Indonesia. Kalau nengok sejarah peradaban Islam Indonesia, masuk ke Indonesia yang sangat ramai dengan adanya Wali Songo itu pada tahun 1400-an. Tapi kalau menengok makam sejarah Ibu Nyai Hajah Fatimah yang ada di Jawa Timur itu 1200-an. Ya, itu sudah ada Islam. Tapi kalau nengok sejarah Wali Songo 1400-an. Intinya karena innad dina indallahil Islam, agama yang hak dan benar adalah Islam, maka kita syukuri bil wasilah hijrah, perubahan pergerakan dakwahnya Nabi dan para sahabat, sehingga kita bisa mengetahui mana agama yang hak, yang memang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketiga, kita sebagai umat Islam ini mempelajari betul apa sih makna hijrah, dan kita kudu bagaimana hijrah yang saat ini atau hijrah kekinian. Maka kita ambil definisi pelajaran malam ini, hikmah tahun baru Islam 1443 Hijriah, apa makna hijrah. Setelah itu nanti kita akan menjawab pertanyaan yang sudah saya tulis. Apa arti ujian? Apa arti musibah? Apa arti azab? Ditambahi dengan makna tahun baru Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah, karena tahun kita itu namanya Hijriyah. Secara etimologi adalah pindah atau berubah atau bergerak. Secara umum pokoknya hijrah itu ya pindah. Ini bapak dari rumah kemudian datang di majelis taklim, itu namanya hijrah. Berubah, tadinya berdiri terus duduk, bergerak, ya pokoknya bergerak itu namanya hijrah. Itu secara etimologi, secara umum. Hijrah secara terminologi, secara ilmiah, maunya agama itu apa sih hijrah itu? Hijrah itu ya orang yang meninggalkan segala yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Definisinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melarangnya. Contoh, judi itu kan
dilarang. Nah, ketika orang itu meninggalkan judi, berarti sudah hijrah secara agama, secara terminologi, secara istilah atau secara maknawi. Narkoba, karena narkotika itu kan sangat merajalela. Pada 5 hari yang lalu itu ada ibu-ibu menangis ke rumah, anaknya ketangkep mengedarkan narkoba, dia pengguna, dia itu. Kasihan. Polisi sudah sering menyampaikan agar anak-anaknya dijaga, jangan bersentuhan dengan narkoba. Karena kalau sudah tersentuh narkoba, secara karakter, secara otak itu akan terganggu, secara finansial, ekonomi, ngambilnya itu mahal. Ngambil di kepolisian, kalau rela dihukum ya dihukum, minimal Kak bangsa 4 tahun ke atas. Kalau ngambil ya puluhan juta. Sementara ini PPKM atau pandemi kan ngumpulin duit puluhan juta, menurut Haji Karno kan agak tersendat atau terseok ya. Cepet aja susah gitu. Makanya jangan. Nah, ketika dulu bersentuhan dengan narkoba atau narkotika, kemudian menjauh, tidak lagi itu namanya hijrah. Kita bicara pejabat itu korupsi, makan uang rakyat gitu. Kemudian nggak korupsi lagi dia itu, tidak korupsi, maka itu namanya hijrah. Kalau ibadah yang vertikal, yang tadinya nggak sholat gitu, sholat ini males, padahal sholat itu diwajibkan, tidak sholat itu dilarang. Nah, orang ini nggak sholat, kemudian tahun baru datang ini terus sholat, itu namanya hijrah. Ngaji itu wajib, nggak ngaji itu dilarang, ngaji itu diperintah. Orang yang tadinya nggak ngaji kemudian ngaji, itu hijrah namanya. Gampangnya ngomong, berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang buruk menjadi lebih baik, itu namanya hijrah. Lah maka kita akan bicara kondisi kekinian. Mungkin dengan adanya pandemi, mungkin dengan adanya peraturan pemerintah, kita muncul yang malas, kita muncul yang suudzon, kita muncul yang saling menyalahkan, itu kita tinggalkan. Tapi kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama, itu juga sebuah hijrah. Tapi jamaah sekalian, sedikit mengulas sejarah. Kenapa kok Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah? Ini sekelumit. Kanjeng Nabi syiar Islam di Madinah 13 tahun perkembangannya tidak pesat. Gangguan terus-terusan, gangguan fisik. Kalau mau berangkat mendatangi pengajian Nabi dihalangi, kemudian disakiti, ekonominya diganggu, bahkan diculik, bahkan dibunuh. Dan hijrah tidak hanya langsung ke Yasrib atau Madinah, tapi ke Habsyah dulu 2 kali, ujungnya pindah ke Madinah. Dan pindah ke sana itu nggak mudah, karena pindahnya harus ngumpet-ngumpet, meninggalkan harta benda. Contoh nih, Haji Sugianto itu di sini kan rumah ada 7 Pak. Amin aja Pak. 7. Anak istri di sini semua. Karena memang Islam ngikut Nabi, diganggu, ekonomi diganggu, disakiti, akhirnya Nabi menyampaikan, dan sahabat yang lain, Pak Sugianto dan semuanya pindah. Kalau di Indonesia karena ini Jakarta ke Surabaya. Tapi nggak balik lagi, meninggalkan rumahnya, harta bendanya. Bayangkan nyari duitnya itu jungkir balik Pak. Kaki ya tetap kaki Pak, nggak jadi kepala. Itu hanya filosofi kan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu ditinggalkan begitu saja itu. Kesana hanya bawa kolor.
itu demi mempertahankan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu kalau bayangin begitu betapa beratnya para sahabat itu. Itu mungkin kalau saya hidup di kala itu kayaknya saya golongan kafir kayak itu kali itu. Ya ninggalin semuanya loh. Itu baru harta Pak. Istri, anak, yang iman suaminya, istri anak belum, tinggalin itu Pak. Ya namanya suami kan sayang sama anak, perhatian sama keluarga, itu ditinggalkan demi la ilaha illallah. Nggak balik lagi, nggak ketemu. Wong kalau berangkat belum tentu selamat itu. Kalau ketahuan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Maka sejarah perpindahan itu mempertahankan tauhid, perpindahan Nabi dan sahabat menyebabkan syiar agama kemana-mana. Maka sekarang sudah masuk dalam dada kita, ayo dipertahankan. Tapi iman yang ada di dada memang pasang surut. Cara pasangnya, cara nambahnya, cara ngecasnya di majelis ilmu. Karena Islam itu dengan ilmu, iman kita levelnya akan nambah itu dengan ilmu. Maka ngecasnya di majelis taklim. Ya terseok-seoknya kita ekonomi, ibadah vertikal tetap wajib, wawasan agama kudu dikaji. Bismillah kita bareng-bareng ngaji. Judulnya hijrah, perubahan menyebabkan semua akan lebih baik. Kalau ayat yang sering disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah manusia itu kecuali manusia itu merubah dirinya sendiri. Dengan upaya tapi tetap sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi hijrah saat ini adalah jihad dan niat. Gini Pak, secara fisik Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, dari Jakarta ke Surabaya. Maksudnya ini kita nggak usah ikut-ikutan pindah. Haji Karno pindah ke Semarang, enggak ke Jakarta lagi. Pak Sugianto pindah ke Pati, enggak ke sini lagi. Itu bukan itu sekarang. Tapi hijrah saat ini jihad. Apa sih jihad? Mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Innan nafsa la ammaradum bisu. Nafsu itu kepengennya yang jelek-jelek, males sholat, males ngaji, pengennya nongkrong, pengennya melamun gitu. Pengennya mikir yang tidak-tidak, pengennya menghujat, mencaci maki, ikut berita hoax. Kalau kita berani membantah, itu namanya jihad lah. Pokoknya jihad itu memerangi bisikan-bisikan setan. Kemudian niat, jihad sekarang yang niat 1443 Hijriah, aku akan berubah yang lebih baik. Nah lebih baik itu tolak ukurnya pada diri sendiri itu. Saya sudah baik apa belum ya di mata Allah? Saya sudah baik apa belum ya di mata sesama? Maka jihad kali ini nggak usah pindah-pindah. Nanti Haji Sugianto ngamalin, ngaji di Al-Islah, habis itu di Al-Islah 7 minggu, pindah ngaji lagi di As-Sa'adah, yang di Al-Islah ditinggalin 7 minggu, pindah lagi ke mana? Al-Muqarrabin 7 minggu tinggal. Jadi pindah-pindah. Kalau nggak pindah-pindah sampai 7 kali, itu nggak hijrah. Nggak begitu. Hijrah itu sekarang jihad, memerangi sesuatu yang dilarang Allah. Kemudian niat, an-niyatu hiya qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lih, menyengaja sesuatu dengan disertai perbuatannya. Ini kalau ngomong sejarah Nabi, hijrah itu panjang. Makanya ada istilah pawai obor,
Tapi kemarin karena masih PPKM ya pawainya ditunda. Tapi ada 1-2 karena Nabi itu kan malam Senin, Nabi lahir Senin, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul insya Allah Senin, Nabi pindah dari Makkah ke Madinah Senin, Nabi wafat Senin. Jadi semuanya serba Senin. Nah itu bicara Kanjeng Nabi. Oleh karenanya, karena hijrah itu penting, ngikutin Nabi pola perubahan, ayo berubah yang lebih baik. Kalau di Jawa, ini bulan sangat sakral ini, bulan Suro, bulan mandiin keris, jimat. Maka Pak Soekarno ini sudah mandiin jimat ini. Kerisnya udah dimandiin Pak Haji ya. Keris Nogososro itu dimandiin. Tapi mandiin yang paling hebat itu bukan keris Nogososro Pak Taufik, tapi keris Dayanti. Kalau mandiin keris Dayanti itu mantep banget itu. Yang lagi rame sekarang viral di TV itu, rebutan kasih sayang anak. Oke, jadi Suro ini kalau di Jawa sakral Pak Haji. Jadi sejarah benda-benda itu dimandi-mandiin. Ada apa ya silahkan ke sana lah. Di Keraton Ngayogyakarta, Keraton Surakarta itu masih ada sedekah-sedekah ke laut dan segala macam. Itu sudah pernah kita bahas. Ya, kalau kita meyakini animisme dan dinamisme dalam Islam tidak boleh, tapi kalau niat sedekah dibagikan silahkan. Di Suro itu masih banyak tradisi, di perapatan motong kambing kepalanya dipendem, motong kebo kepalanya dipendem. Itu dulu sebelum Wali Songo datang. Tapi setelah Wali Songo datang tetap kepalanya ditaruh di perapatan Pak Haji. Tetap, tapi sudah berubah jadi sop kepala sapi. Jadi sop kepala kambing. Di perapatan itu ya tetap ngumpul manusia, tapi doa bersama, habis itu makan-makan. Jadi kepalanya tetap di perapatan. Itulah hebatnya tradisi yang leluhur dilanjutkan, tapi metodenya dirubah, bukan dipendem. Asal pendem saja, mubadir, karena innal mubadirina kanu min ikhwanis syayatin. Mubadir itu sahabatnya setan, tapi terus diolah, dimakan jadi manfaat, terus zikir bersama malam itu. Selanjutnya nanti di bulan Muharram ini ada hari yang sangat istimewa, namanya 10 Muharram. Itu pas banget jatuh Rebu malam Kemis Mbah Haji. Jadi bahasnya besok saja. Ya, itu malam sakral, malam istimewa. Malam Kemis besok itu pas 10 Muharram. Jadi bahas 10 Muharram kita ambil malam besok saja. Salah satu karena harus dimulai malam ini, yang diistimewakan hari besok 10 Muharram, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu Allah selamatkan pada 10 Muharram. Ternyata Nabi Ibrahim membaca amalan. Ketika dibakar itu mau dilemparkan, amalan Nabi Ibrahim itu ada. Amalannya apa Pak Kusairi? Wah, pala hafal Pak Tua ya. Pak Kusairi nggak hafal. Luar biasa ini, saya suka ini. Jadi amalannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku. Semuanya keserahkan kepada Allah. Saya mau dibakar, mati kek, hidup kek, hangus kek, itu kuserahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal. Udah, saya udah berupaya. Saya sampaikan kalau yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar kepada Raja Namrud. Tapi Namrud nggak percaya, itu kan tipu daya. Mana ada yang namanya batu bisa menghancurkan batu yang lain. Saya sampaikan yang menghancurkan itu ya Allah secara hakikatnya. Tapi saya tetap dibakar. Ya udah, ini terserah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan bagusnya menolong itu hanya Allah. Bil wasilah doa itu Nabi Ibrahim selamat
dari sengatan api yang dibikin oleh Raja Namrud alaihi salam. Raja Namrud alaihi salam, Raja Namrud laknatullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karenanya amalan yang dibaca pada bulan Syuro ini, bulan Muharram, ngikutin Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya dulu mondok pertama kali Pak tahun 89 di Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah, Lampung. Dari rumah bapak paling ya 2 kilo. Masuk bulan Syuro ini, itu kiainya kalau bulan Syuro nyuruh amalan pakai solawatan. Hasbunallah, hasbunallah. Itu lagu itu saya di kuping terngiang tuh. Ni'mal maula wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah, hasbunallah. Cukup bagiku hanya Allah, cukup bagiku hanya Allah. Maka amalannya itu.